Karena dokter hewan yang jadi praktisi kebanyakan buka praktek, buka klinik, dan jadi dokter hewannya rumah sakit dan rata-rata kehidupannya baik. Ya. Klasifikasi anjing, anjing kelas mamalia. Jadi selama hewan punya mame, maka dia pasti kelasnya mamalia. Ordonya karnivora. Famili Canidae, genusnya Canis, spesiesnya Canis lupus. Subspesies Canis lupus familiaris. Nah, ini diapalin ya. Diapalin biasanya di multiple choice itu tanya spesiesnya apa. Ya. Ingat, Canis lupus. Relationship of the dog family. Jadi ada hubungan dari keluarga daripada anjing. Fox itu menurunkan Ethiopian wolf. Ethiopian wolf ternyata menurunkan golden jackal. Golden jackal menurunkan coyote. Terus coyote menurunkan grey wolf. Jadi grey wolf menurunkan dog, anjing. Jadi anjing itu adalah turunan keberapa dari fox atau serigala. Ya. This diagram show the relationship between the dog and some of the canine members of the dog family based on genetic evidence. Jadi berdasarkan daripada genetik. Guide to breeds. Petunjuk untuk breed daripada anjing. Pertama, primitive dog, anjing primitif. Kemudian walking dog, anjing pekerja. Kemudian ketiga, speed type dogs. Kemudian number 4, keempat, sidehound, scanhound, terrier, gun dogs, companion dog, dan crossbreed, hasil persilangan. Nah, kita mulai dari primitive dog. Primitive dog hubungannya erat dengan nenek moyang wolf. Ya. Jadi primitive wolf ini ininya hubungannya erat dengan grey wolf, nenek moyangnya. Ya. Banyak terdapat di bagian dunia memiliki ciri-ciri typical wolf life karakteristik. Contohnya New Guinea singing dog, unique vocal range, West Nile-Bichon hound, Mexican hairless. Ya. Ini juga dihafal ini. Walking dogs atau anjing pekerja banyak dimanfaatkan oleh manusia misalnya sebagai anjing penggembala dan penjaga. Contohnya German Shepherd dog. Tahu, Mas Amadi, German Shepherd dog. Anjingnya bahasa Indonesia apa? Anjing penggembala Jerman. Ah, pinter. Siapa nih? Nayoa Anissa. Kamu punya melihara anjing ya, Nayoa Anissa? Tidak, Dok. Oh, kau bisa langsung kamu nyaut. Biasanya kalau nggak tahu lihat atau nggak tahu melihara, itu German Shepherd dog, anjing gembala Jerman. Biasanya dikenal dengan nama, kalau ke klinik, anjing ya, anjing herder. Merupakan bangsa anjing yang sangat populer di dunia karena intelijensia dan kepedeannya. Jadi anjing herder itu pinter, ya. Makanya kalau mencari pawang di anjing herder
pawangnya harus lebih pintar dari anjingnya. Kemudian contoh yang lain adalah Czechoslovakian Wolfdog, Charlos Wolfdog, ya. Spitz type dogs, anjing Eskimo, bekerja dalam tim sebagai penarik beban termasuk manusianya. Contohnya Canadian Eskimo Dog, Greenland Dog, Siberian Husky. Ya. Banyak ini Siberian Husky di Surabaya. Tapi ingat, kalau kamu sebagai dokter, jangan menyarankan untuk melihara Siberian Husky di daerah tropis. Karena banyak yang datang ke rumah sakit hewan UNER itu mimisen. Ya, mimisen. Kalau udah mimisen susah sembuh, ya. Nanti menyebabkan ada kelainan pada jantungnya. Dan biasanya umurnya nggak panjang, ya. Sighthorn, anjing pemburu. Larinya cepat, langsing, streamline, dikembangkan sebagai pemburu mangsa tertentu. Greyhound. Greyhound pernah digunakan di Jakarta sebagai anjing pembalap, ya, untuk judi. Jadi balapan anjing. Kemudian dilarang oleh MUI karena peminatnya semakin banyak. Nah, orang Indonesia kan banyak Islamnya, seperti Ahmad Jainul itu. Sebetulnya nggak apa-apa, Greyhound. Kalau menang, ya kan? Kalau menang, nggak apa-apa. Kalau kalah itu ya nggak boleh, ya kan? Kalau anjing Greyhound-nya semakin banyak, itu dokter hewannya kan semakin makmur. Kan anjingnya selalu diperiksakan ke dokter, gitu. Sekarang kalau anjing Greyhound-nya hilang, dokternya kehilangan pasien, kan gitu. Jadi sebetulnya nggak perlulah dilarang gitu loh. Jadi kalau kamu ketemu itu nanti kalau jadi dirjen ya Ahmad Jainul, gimana dokter, ini perlu nggak Greyhound dipacu lagi, ada pacuan Greyhound? Oh nggak apa-apa, nggak haram. Yang haram itu makan daging babi, gitu kan? Aturannya situ, haram makan daging babi. Kalau daging babi nggak dimakan ya nggak haram, gitu loh. Italian Greyhound, Hungarian Greyhound, Afghan Hound, ya. Hound memiliki daya pencium yang sangat tajam dibanding ketajaman matanya seperti Sighthorn. Contohnya Bruno Jurahound, Sinhabert Jurahound, Bloodhound, ya. Terrier. Nah, ini banyak di Surabaya. Kita kenal dengan Fox Terrier. Ya. Bahasa dari bahasa Latin terra atau earth. Memberani anjing ini, ulet, percaya diri, energik, menggali tanah untuk mencari tikus. Tapi karena udah dipelihara sama Ahmad Jainul, sekarang takut sama tikus. Ya. Jadi anjing-anjing kesayangan itu sekarang banyak terlalu disayang sama pemiliknya, dielus-elus. Jadi kalau lihat tikus kaget, tambah dia yang lari, bukan tikus yang lari. Contohnya West Highland White Terrier, Chain Terrier, Australian Terrier. Yang banyak di Surabaya Fox Terrier. Ya. Ini kamu harus apal loh ya, harus apal. Jadi jangan malu-maluin nanti kalau di rumah sakit hewan, kemudian ada pasien datang, kamu tanya sama klien tuh pemilik, ini anjing apa? Langsung dia nggak akan percaya sama si Ahmad Jainul. Dokter kok nggak ngerti, iki asu opo? Lucu ya, kata Karunisa, lucu ya. Jadi kalau
koas benar-benar kita briefing, jangan sampai nanya anjing apa. Kalau nggak tahu, diem. Kamu tanya, Jainul tanya sama temennya ke Nawah, iki asu apa? Aku yo nggak ngerti, banter. Terus si Hori Indonesia, iya aku nggak ngerti. Si pemilik nggak percaya anjingnya diperiksa. Makanya mendingan diem. Kalau udah selesai, kamu tanya sama dokter atau mantri, paramedis. Mas, iki asu apa? Oh ini Greyhound. Oh ini Fox Terrier. Oh iya iya. Ingat tuh, harus diingat. Nanti kalau kamu udah buka praktek juga jangan tanya, ini asu opo gitu loh. Kemudian West Highland White Terrier, Cairn Terrier, Australian Terrier. Gun dogs dimaksudkan sebagai pemburu sebelum adanya senjata api. Makanya namanya gun dogs untuk mencari lokasi dan memburu hewan target yang diburu. Contohnya American Cocker Spaniel. Ini Spaniel ya, bukan Spaniel, kurang N. Spaniel. English Cocker, Spaniel. Jerman Spaniel, nah itu yang benar, Jerman Spaniel. Golden Retriever, ya. Jerman Spaniel banyak di Surabaya. Golden Retriever juga banyak di Surabaya. Companion Dog, suka bersahabat sebagai hewan sayangan. American Bulldog, yang pesek itu. Pekingese, yang kecil. Ya. Kemudian Pug, seperti Bulldog tapi kecil. Prussian Toy, terus Poodle, juga kecil. Toy Poodle, Chihuahua. Chihuahua itu bisa dikantongi. Saking kecilnya bisa dimasukin oleh si pemiliknya di kantong baju. Kemudian Dalmatian. Dalmatian itu putih, bentong-bentong hitam. Ya. Crossbreed merupakan anjing hasil perkawinan campuran yang bervariasi. Jadi designer dog. Labrador Doodle, Labrador Retriever disilangkan dengan Poodle. Kemudian Cocker Poo, miniatur Poodle, dan English Cocker. Ini kelihatannya saya dikasih bahan kuliah sampai sekian aja. Mungkin ada yang mau tanya? Jadi ada buku tentang anjing, dog, itu kamu bisa baca di perpustakaan, macam-macam anjing, sifatnya, segala macam. Itu penting ya, karena Anda nanti koas di rumah sakit hewan itu banyak bergaulnya sama anjing dan kucing. Ya. Ini buka semua ya. 20 menit. Oke. Rahma Hayu Puspita. Iya, Ada tanya? Oh ya, silakan. Tanya apa belum Rahma? ada, dokter. Ya. Nggak bertanya. Baik. Belum, dokter. Kalau Anda masuk Fakultas Kedokteran Hewan, ya Rahma ya, kamu tahu kalau pasti pasien kamu anjing, ya kan? Babi. Kamu tahu kan? Tahu ya. Iya, dokter. Terus tahu kalau anjing najis. Bagi kamu kan muslim dong? Iya, dokter. Nah, berarti anjing itu najis. Terus gimana kamu sebagai dokter hewan menangani anjing di klinik supaya nggak najis?
Misalnya anjing itu anjing toy poodle, anjing kecil. Biasanya sama pemiliknya diserahkan ke dokter Rahma. Jadi dokter Rahma harus megang dan mengangkat itu ke meja ini, ke meja periksa. Gimana supaya kamu nggak najis? Tetap memakai sarung tangan, dokter. Kemudian Ya, najis itu nanti kan ada istilahnya ada penawarnya juga, dokter, untuk menghilangkan najisnya. Jadi apa tuh penawarnya? Racun, nawar racun. bukan, dokter, maksudnya untuk menghilangkan najis. Pakai apa? Bisa dicuci bersih pakai air, bisa juga Pakai bisa. sabun. Pakai sabun. Iya, itu untuk tempatnya, dokter, untuk Jadi pakaian. zamannya Nabi Muhammad udah ada sabun. Belum, dokter. Nah, itu kok bisa pakai sabun. Ini, dokter, tidak apa namanya, Sebelum pakai sabun, pakai air dulu, dokter. ya air. Iya. Sebelum Ada pakai air. Sebelum pakai air. pakai Hah? pasir juga, dokter. Nah, pinter. Itu loh, Mbak. Jadi syariat Islam itu pakai pasir. Ya. Pasirnya pasir bersih, yang kering. Itu kita sediakan tuh di rumah sakit hewan. Terus gimana caranya? Pasir itu diapain, dilihat gitu, didoain. Dibasuhkan ke tempat yang kena najisnya, dokter. Mana najisnya hidung kamu. Anjingnya mendadak nyium kamu terus dibasuh sama pasir hidung kamu gitu. Ada yang lain bisa bantu jawab, si Rahma. Jadi syariat Islam itu kita sediakan pasir steril ya Mbak ya. Jadi bukan pasir dari bangunan kamu ambil itu yang penuh dengan cacing itu. Kemudian dibasuh seperti kamu, kalau mau sholat kamu wudu nggak? Pernah sholat? Rahma? Sholat, dokter? Oh, sholat. Waktu bulan puasa ini aja sholatnya ya? Enggak, dokter. Terus sholat itu ada berapa macam sih? Ada sholat wajib sama sholat sunnah, dokter. Ah, ya wis, pintar. Berarti benar kamu sholat. Terus kamu gimana cara kamu wudhu? Tangan. Pertama kan kita waktu wudhu, pertama apa yang kamu basuh? Telapak tangan dulu, dokter. Nah, telapak tangan sampai pergelangan. Itu sama, Mbak. Ya. Cuman ini 7 kali, Mbak. Ya, 7 kali. Setelah itu baru kamu cuci pakai air. Di air supaya kamu lebih percaya diri. Kamu pakai sabun. Ya. Sabun, udah. Pertama tadi pakai glove. Pakai glove fungsinya selain untuk itu juga anjing itu kan kemungkinan sakit kulit, kena demodek, kena skabies, terus kemudian kamu meriksa feses, fesesnya mungkin banyak telur cacingnya. Jadi kalau kamu pakai glove itu kamu nggak terkena tangan kamu, gitu ya. Oke, ada yang lain lagi nggak? Siapa yang punya anjing? Maria Keiko. Melihara anjing nggak?
Iya, Prof. Anjing apa? Pomix, Prof. Apanya? Yang keras. Breednya apa anjingnya? Pom, Prof. Oh, Pomeranian. Pomerian. Nah, biasa kan ini ya Mbak ya, Pomerianian. Anjing Pom itu termasuk toy poodle. Anjing toy, anjing itu. Ya, Pomerian. Anjingnya kecil, ya kan? Terus apa cirinya Pomerian ini? Kalau kamu tahu, ini Pom. Ini anjing Pom dari mana, Maria? Oh, ini anjing Pom. Hanya punya satu anjing Pom. Iya. Hei. Maria Iya, Keiko dengar Prof. nggak? Maaf nih, saya putus-putus, Prof. Koneksinya. Ini anjing Pom kamu cuma satu. Iya, Prof. Oh. Nah, kamu tahu itu anjing Pom dari mana? Oh, ini anjing Pom gitu. Dari bulunya, Prof. Terus kecil gitu. Kalau Puh kecil. Ada bulunya juga berbeda. Mini pincer juga kecil. Oh, ini Pom. Kamu beli tuh? Beli apa dikasih? Beli, Prof. Beli. Terus yang jual bilang ini Pom gitu. Ya gitu ya, Mbak. Iya, Prof. Terus percaya aja ya. Itu ada ininya nggak? Sertifikatnya nggak ada? Silsilahnya ada? Nah, kebetulan nggak ada, Prof. Cuman udah Oh. lihat orang tuanya juga. Jadi itu namanya sertifikat itu stambum, Mbak ya. Biasa kan kalau beli itu ada stambumnya. Namanya stambum. Itu pasti ditulis. Ini Pomerian. Ini turunan ke-6. Kamu aja nggak tahu, Mbah kamu 6 di atas terus nggak tahu kan. Paling nggak tahu nenek kamu, kakek kamu. Nenek. Terus kemudian nenek dari ibu, kakek dari ibu, nenek dari ibu, kakek dari ibu. Tapi kamu udah nggak tahu nenek dari neneknya ibu kamu tuh siapa, udah nggak tahu kan? Nah, kalau di surat stambum itu sampai 6, Mbak. Bayangkan, kita tuh kalah sama anjing. Ya, Mas Jainul ya. Kamu pasti tahu, Mbak Buyut itu siapa? Nul. Boh. Nggak tahu konsekar? Enggak. Tahu kuburannya enggak kok mau disekar. Apalagi tahu namanya. Jadi tapi kamu tahu mbah kamu ya sama Jenul. Mbah dari ibu kamu siapa? Mbah Putri dari ibu kamu. Namanya siapa? Mbah Cawi. Nggak tahu. Nah itu. Nanya kalau 6 keturunan, ya, Mbah Buyutnya siapa? Itu. Jadi karena di anjing itu, Mbak Maria, itu ada stambumnya. Nah, kalau Anda punya stambum, kemudian makanya dalam memelihara itu jangan setengah-setengah, Mbak. Itu anjing kan kamu kasih makan. Ya, kasih makan nggak? Maria Kalu. Prof. Dikasih makan apa? Dog food, Prof. Yang Dog food. Iya, kasih makan dog food. Food, iya. Bukan sop ya. Bukan kamu bikin makan sop, anjingmu kasih makan sop. Enggak. Jadi dog food. Dog food beli kan mahal. Makanya sebaiknya kamu melihara anjing itu
Ya sekarang udah latihan lah untuk anjing yang ini. Beli anjing yang ada stambumnya. Jantan betina. Dari jantan betina, keturunannya itu Mbak, bisa kamu jual. Selain kamu belajar, oh melahirkan anjing itu bunting berapa hari. Terus kemudian partus melahirkan. Itu dijual Mbak, laku. Ya, dijual laku. Jadi umur nanti apa? Umur 1 bulan, 2 bulan udah laku. Lakunya mahal Mbak, jutaan. Gitu. Seperti anjing kamu itu, kalau dikawin sama pomnya, sama-sama nggak ada suratnya, itu lahir 350.000 Mbak. Maka kamu anjingmu jantan betina? Nggak tahu. Waduh. Jantan, Hah? Prof. Apa? Jantan, Prof. Jantan. Kamu tahu jantan dari apanya? Oh, ini jantan. Tanya. Dari Kayak Ahmad testisnya, Jainul. Prof. Nul, kamu laki apa perempuan, Nul? Bro, Enggak. Apa? Gimana? Kamu tahu jantan betina, kamu tanya. Kamu tahu ini jantan. Tahu dari mana, Mbak? Nah, kalau periksa anjing, ya, teman-teman semua, kalau meriksa anjing itu jangan dari depan. Pantang ya. Genul ya, dan periksa dari depan. Kalau di depan, kamu kemungkinan akan digigit tuh hidungmu. Jadi kamu lihat, oh iya kayak meriksa kayak dokter orang gitu loh. Kamu meriksa gitu, digigit ini apa muka kamu. Ya kalau nggak ada rabiesnya nggak apa-apa. Kalau ada rabiesnya 6 jam mati kamu. Ya. Karena udah kalau di muka udah dekat sama otak. Maka itu hati-hati. Ya. Jadi meriksa harus dari belakang. Mbak Maria, Kelo dan semuanya. Kenapa? Ayu Anissa, Yunita. Kita meriksa dari belakang. Kenapa? Kita meriksa anjing dari belakang. Kenapa harus meriksa dari belakang? Biar nanti nggak kegigit. Mantul, itulah yang saya omongin biar nanti nggak kegigit. Apalagi? Iya wes bener. Kamu tahu jantan betinanya tuh dari situ, Mbak. Kalau jantan ada apanya? Ada vaginanya. Nggak, ada bolsnya. Testisnya. Ada apanya? Bola. Iya, testisnya. Oh, testis. Iya. Ada bola. Ya, lu tujuh deh. Ada testis. Kalau testis dari jantan. Kalau betina ada apanya? Oh, ini betina. Ada vaginanya. Punyamu loh, punyamu. Ya Allah. Punyamu itu vaginanya. namanya apa? Hah? Ada vaginanya. Nah, vagina. Tapi yang tampak di luar itu apa? Vagina itu bagian agak ke dalam. Yang di luarnya. Yang ada bibirnya itu. Ini semester piro sih? Ada vulvanya. Nah, vulva, pinter. Jadi ada labia, mayor, minor. Ini apa? Kamu semester piro? 0.
Master 6, Dok. Master 6 nggak ngerti apa-apa ya. Waduh. Tapi pernah lihat anjing ya? Pernah. Jenur pernah lihat anjing? Bisa Pernah. bedakan? Hah? Pernah? Pernah, Prof. Bisa bedakan ini anjing, ini kucing? Bisa. Bisa ya? Nggak usah breednya. Kalau bisa bedakan ini anjing, ini kucing, apalagi bedain breednya. Oke. Mestinya kulanya anjing itu harus meluas ke sana. Ya. Jadi ada yang nanya nggak sebelum saya lanjutkan? Angel, mana Angel? Dwi Fortuna. Tampil Angel. Rupamu kayak apa Angel? Angel apa Angel jenengmu? Oh, nggak tidur berarti. Angel pasti nggak poso ini. Oh, jenenge Angel gitu nggak poso. Tapi kok tidur? Ini gimana ya, Dek? Kok pada nggak ini semua ya? Dipanggil nggak jawab berarti orangnya mana? Rahma Hayu Puspita aja deh. Rahma Hayu Puspita. Iya, dokter. Nah, gitu. Kamu coba wajahmu tampil no, Rahma. Ini jauh banget. Foto ya kamu ya. Nggak bisa wajahmu kamu tampilkan. Seperti Jainul. Nah, kan beda foto sama ini. Oh, tadi udah ya, Rahma Ayu Puspita udah ya. Sinta Padilla. Sin? Dengar, Sin? Iya, Prof. Kamu mau tanya? Enggak. Sejauh ini sepertinya belum ada pertanyaan, Prof. Belum ada pertanyaan. Aduh. Padahal pertanyaan sama profesor mahal loh ya. Tapi kalau waktu ujian nggak boleh bertanya. Lebih mahal lagi kok. Ya, Jenul ya. Subda Melu Syakira. Ya, Prof. Subda. Ya, Prof. Oh, panggilannya apa? Zubda, Prof. Subda. Iya, Prof. Apa artinya apa sih Subda itu? Saya agak lupa, Prof. Loh ya apa sih? Bapakmu, Iya, Prof. ya, namaku Subda itu Meulu Syakira. Kamu orang apa? Saya aslinya orang Aceh, Prof. Orang Aceh. Iya, tapi tinggal di Jawa juga, di Tangsel. Bapak Ibu orang Aceh. Iya, Prof. Tinggal di Tangerang Selatan. Iya, Prof. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, Prof. Nah, silakan, gitu dong. Mungkin terkait yang cara bersuci dari najis tadi, Prof. Saya ingin bertanya, kan Prof bilang kurang lebih kita kalau misalkan ini kontak dengan anjing, nanti kita menggunakan pasir kan, Prof. Iya. Nah, tapi saya sempat melihat sekarang itu ada yang seperti menjual sabun tanah, disebutkan begitu, Prof. Apakah sabun tanah ini manjur juga seperti pasir yang ada atau bagaimana ya, Prof? Saya sendiri belum pernah menggunakan ini sih, Prof. Iya, ya. Saya kan hanya menuruti teman-teman yang Muslim, yang koas di rumah sakit hewan itu. Gimana sih tata caranya menghilangkan itu? Kalau buat saya pertama adalah pakai handskun, pakai sarung tangan. Sarung tangan itu sudah untuk melindungi kamu dari ini bukan najisnya, tapi dari tadi penyakit kulit,
penyakit kulit itu sangat zoonosis, menular pada manusia. Ya, skabies, demodek, terus kemudian cacing segala macam. Kalau tanganmu ada luka, itu telur cacing bisa masuk ke jarimu, luka di dan bisa jadi cacing jantung kamu. Itu banyak tangan itu tidak itu lebih bersih kalau kita pakai sabun. Ya, pasir, Prof. Pasir, tapi pasir yang steril. Ya, pasir disterilkan dulu. Kalau pasir banyak telur cacingnya ya percuma, ya kan? Kemudian kita sediakan pasir. Bagaimana caranya? Ya, tadi bahwa seperti kita wudhu, ya. Jadi dari tangan, telapak tangan sampai ke pergelangan tangan itu. Terus kemudian kalau pasir itu kan kotor, ya kan, dan bisa tinggal di jari-jari kamu, bisa masuk ke mata kamu. Akhirnya dicuci pakai air. Lalu cuci air, kemudian pakai sabun, ya. Sabunnya sabun, bukan sabun rinso, ya. Sabun rinso itu buat cuci baju, Genul. Kamu mandi pakai rinso ya, Genul? Hah? Tidak, Prof. Enggak, oh ya benar. Jadi nanti waktu saya tahu KKN dulu, saya lihat mahasiswa banyak pakai rinso. Karena pakai sedikit, busanya banyak. Ya. Makanya cewek-cewek itu yang kurang. Rinsoku kok ya, gitu. Ternyata diambil sama yang laki-laki. Gitu. Itu Mbak sudah. Saya nggak tahu kalau ada sabun pasir ya kok. Rupanya kayak apa? Dan apakah bisa digunakan antiseptik? Gitu loh. Yang penting kan sebagai antiseptik kemudian memenuhi syarat agama Islam. Jadi kamu tuh udah sholat udah enak lah gitu loh. Ya, kebanyakan kan gitu. Kalau kamu ditanya kuliah di mana, kedokteran hewan, berarti itu anjing dong. Iya kan, masih itu anjing. Iya kan ada caranya. Ya. Dokter hewan itu dengan cara seperti itu bisa kaya gitu loh. Karena meriksa anjing itu konsultasi aja udah 100.000. Jadi orang datang tanya, Dok, Jainul, kapan kira-kira anjing saya ini bisa dikawinkan? Kalau anjing jantan bisa kawinkan. Tapi kalau anjing betina harus estrus birahi. Yang paling tepat adalah hari ke-11 sampai hari ke-12. Kamu ngomong gitu, ya nanti gimana dok caranya supaya tahu kalau anjing itu birahi. Kalau anjing betina birahi namanya lobes ya, lobes. Itu ditandai dengan netesnya darah dari alat kelamin. Ini kalau mahasiswa bilang mens itu saya usir. Anjingnya mens dok, anjing mens sama kamu. Namanya lobes. Itu
es terus birahi. Dihitung, kan rumah kamu sekarang pakai ubin semua, rumah klien kamu tuh kan pakai ubin. Udah jarang pakai tanah nggak ada melihara anjing. Nah hitung, Pak atau Bu, netes 1, pada hari ke-11 bawa ke sini. Bawa ke tempat praktekmu. Yang betina sama yang jantan. Jadi kalau datang betina tok, siapa yang ngawinin? Masa dokternya? Contoh betina, kawin. Nah, seperti anjingnya tadi siapa tadi? Kan anjing kecil. Anjing kecil. Itu kalau betinanya dinaikin yang jantan, itu pasti nggak masuk, pleset-pleset terus. Siapa tadi ya yang melihara anjing pemeliharaan itu? Pemeliharaan yang kecil. Nah, kamu dokternya bantu. Caranya gimana? Mangku. Mangku anjing kawin. Kamu sendiri belum pernah kawin. Makanya bayarannya mahal. Karena kawin cek, anjing itu kawinnya lama. Ya, udah naik, terus dia balik, terus gancet, ya kan? Digancet karena penisnya anjing itu darahnya kumpul situ, ya. Kemudian membesar, sedangkan pada vaginanya ada sphincter vagina. Jadi makanya anjing itu waktu balik itu gancet istilahnya. Itu tunggu di tempat praktek kamu. Bayarlah 250.000. Nah, kalau satu hari ada 4 anjing kawin, 1 juta kamu dapat. Kalau kamu dipanggil ke rumahnya, 2 kali bayarannya. Gimana dokter Jenol, bisa ke rumah Kak dok? Anjing saya nih mau saya kawinkan di rumah. Oh bisa, datang kamu. Sekali kawin 500, lumayan. Sama tuh bayar kos-kosan. Gitu ya. Udah jelas ya Mbak? Sudah. Sudah jelas. Sakira ya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Iya. Saya harapkan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang anjing, karena di anjing inilah para praktisi dokter hewan itu duitnya banyak. Ini belum sampai ke operasi loh. Maka saya mesti bilang kamu, anatomi kamu harus baik. Ya, anatomi kamu harus baik. Terus kemudian patologi juga harus baik. Bedah harus baik. Sehingga kalau kamu jadi dokter yang praktek mandiri, kamu berani gitu loh. Kalau kamu nggak anatomi nilainya jelek, patologi jelek, bedah jelek, nggak berani kamu buka praktek. Ini dok minta dioperasi dok. Apa? Ini supaya nggak kawin dok, itu anjing betina saya. Itu mudah, tapi karena kamu nggak berani lakukan, ya itu. Nanti kalau di klinik udah koas, setiap ada operasi, Zubdah, operasi, oh iya Prof. Oh jangan deh, biar si ini aja Sinta, biar Sinta Fadila. Gimana Sinta? Siap. Yang pinter Sinta nanti. Jadi jangan itu kesempatan. Jadi jangan hilangkan kesempatan. Ya. Baik. Kira-kira nggak ada yang tanya lagi nih? Prof, Ya, akhirnya. Prof. Oh iya, operasi berapa hari? Saya mau tanya Prof.
Dari sekian banyak breed anjing itu, sepengalaman Prof selama jadi praktisi di hewan kecil yang nanganin anjing itu, untuk breed-breed yang agak kurang dipercaya atau kurang bersahabat itu biasanya breed apa ya, Prof? Pinter kamu. Ada breed yang benar-benar kamu harus jangan pegang. Anjing Chow. Anjing dari Cina. Chow katanya dimakan. Ya, Chow. Itu dari orang tuanya, rupanya dari turun-menurun kasih tahu. Kamu harus curiga sama Sinta. Sinta itu menungsa. Nanti kamu dimakan. Jadi sifatnya anjing Chow itu curiga sama orang. Dan sebelum dia diapa-apakan, dia gigit dulu. Gitu ya, Mbak Sinta ya. Kamu tahu Chow yang asli ada lidahnya hitam, Mbak. Besar, anjingnya besar. Kemudian kalau lidahnya keluar itu hitam. Wah, ini pasti Chow asli. Ya. Kamu praktek bayar 150, cokot Chow ke dokternya berapa, ya kan? Jadi suruh pemiliknya megang, angkat itu. Kalau enggak pawangnya. Kalau pemiliknya bilang saya takut dok, ya kalau takut ya kamu pulang aja. Orang yang pemiliknya aja takut karena dicurigain, apalagi kamu Sinta, gitu ya. Jadi harus tegas. Jadi jangan, ini loprek saja 150, jadi jangan terlalu mata duitan gitu loh. Anjing ini, kamu anjing biasa aja Mbak ya. Nanti kan diajari itu psikologi anjing. Ya. Setelah behavior anjing itu ada psikologi anjing. Kita bisa tahu anjing yang jahat. Jadi kita datang aja, udah kita lihat, dia udah bunyi, gitu. Bukan berarti dia senang. Wah, ini anjingnya jahat. Dia tanya, Bu, bisa ini Bu, anjing ini dinaikkan ke atas meja. Waduh, saya nggak berani dok. Waduh, kita punya itu ya, apa? Untuk yang megang anjing itu. Apa sih namanya ini? Apa? Namanya kennel, ya, kennel boy. Kita punya 3 orang tuh kennel boy. Nah, kennel boy itu datang, waduh, nggak berani saya, dok, nggak berani saya prof. Ya udah, jangan dipaksa. Bu, ini ke tempat praktek lain aja, gitu. Ke tempat prakteknya Ahmad Jainul. Sana anjing takut semua sama Ahmad Jainul, gitu sih. Maka perlu kamu tahu tempat prakteknya Ahmad Jainul di mana. Yang susah-susah kasih Ahmad Jainul. Itu ya, jadi anjing Chow namanya. Tapi kalau anjing biasa, galak, kamu juga ada anjing yang diem, Sinta ya, anjing diem. Terus kamu lihat matanya, wah matanya nih besar sekali nih, berarti itu galak. Akhirnya kamu harus pakai apa? Dipakai berangus, Mbak. Ada berangus pada anjing itu, dan kemudian itu udah ada lengkap, dia nggak bisa apa-apa mulutnya. Ya, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau zaman dulu pakai itu Mbak, pakai sumbu kompor. Waktu zaman saya mahasiswa pakai sumbu kompor, Mbak. Ikat dari hidung, ya, depannya mata itu belakangnya hidung, pertengahan, tarik ke bawah, ya, ke mulut, kemudian diikat, tapi ditali mati, Mbak. Tali hidup. Tali hidup, ya. Sehingga anjing itu nggak bisa buka mulutnya. Nah, setelah kita selesai periksa, tinggal kita tarik, gitu, si tali itu. Dan anjing itu
udah aman gitu. Jadi kemarin Ahmad Jainul belum bisa beli berangus, praktek pakai sumbu kompor, tapi sekarang sumbu kompor susah karena banyak yang orang udah nggak pakai kompor, mau pakai itu Mbak. Kalau kamu tidur pakai daster ya Mbak ya Mbak Sinta. Daster ada talinya nggak? Ada, Bro. Nah, talinya daster itu Mbak. Jadi kalau dasternya udah sobek, udah dibuang, talinya diambil untuk mengikat itu, mengikat mulutnya anjing untuk mengamankan. Gitu ya Mbak Sinta ya. Jadi bagus pertanyaannya. Anjing yang paling nggak bisa dipercaya anjing apa? Anjing coco. Jadi diam aja, totonya wah gigit gitu. Gitu. Bagus, Mbak Sinta, nilainya A. Terima kasih, Sudah, nilainya A. Si Ahmad Jainul nggak tanya, nilainya C. Rahmahayu, Puspita, nanya nilainya A. Dah, yang lainnya E. Baik, nanti saya lapor ke Bu siapa dosennya? Emi yang dapat C, Ahmad Jainul yang dapat A, Rahma, Sinta Padilla, Jubda, terus yang tadi miara POM itu loh, Sopo itu. Yang lain E, sementara dapat nilai E. Baik, udah nggak ada yang tanya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.